Welcome back to my YouTube channel Nabila29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini saya mau membahas sedikit tentang teori psikologi sastra dan mengkaji lagu Gajah Tulus dengan teori tersebut dengan pandangan atau ranah teks. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu teori psikologi sastra. Teori psikologi sastra adalah teori yang mengaitkan pembahasan psikologi dalam karya susastra. Salah satu tokoh terkenal jika kita berbicara psikologi sastra yaitu Sigmund Freud. Membicarakan psikologi susastra, pandangan kita itu ada 3 ranah, yaitu pertama, ranah si penulis atau pengarang, di mana yang kita analisis itu adalah jalan pikiran si pengarang yang diwakilinya pada jalan cerita. Yang kedua, ranah terhadap teks atau pandangan pada teks yang dunia tokoh dalam teks. Tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Intinya, melalui teks kita menganalisis jalan pikiran tokoh dan alasan mengenai tindakan tokoh terlepas dari siapa pengarangnya. Dan yang terakhir, ranah pembaca, yaitu mengkaji yang berkaitan dengan pembaca. Karya susastra itu susah dicerna atau mudah dicerna, dan memberikan manfaat atau tidak memberikan manfaat. Untuk memahami jalan penerimaan atau psikologi pembaca itu bisa dilakukan dengan menyebarkan angket atau mewawancarai tentang tanggapan masyarakat. Nah, sebagian besar teman-teman tidak asing lagi bukan dengan lirik ataupun lagu Gajah yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Tulus? Yuk langsung kita kaji melalui pendekatan psikologi sastra menggunakan pandangan atau ranah teks. Yang pertama, lagu ini menceritakan masa kecil tokoh yakni aku dibuli atau diejek dan ditertawakan oleh teman-temannya dengan panggilan gajah. Dari lirik atau kata gajah berarti menggambarkan tokoh aku ini berbadan besar. Nah, karena diejek dan dipanggil gajah oleh teman-temannya, tokoh aku pun merasa marah. Hal ini terdapat pada kutipan lirik berikut. Tokoh aku merasa marah karena pada saat diejek gajah, jalan pikiran tokoh aku ialah bahwasanya teman-temannya mengejek badannya yang besar dan menyamakannya dengan hewan tersebut. Namun pada akhirnya tokoh aku menyadari bahwa dibalikan ejekan gajah yang menggambarkan besar badannya, ia melihat kelebihan dari hewan tersebut sehingga ia mengetahui pujian dibalik olokan gajah dan senang hati dipanggil gajah. Hal ini terdapat pada kutipan lirik berikut. Nah, pada lirik ini jalan pikiran tokoh aku ialah memandang sisi lain dari sifat atau karakter hewan yaitu gajah. Selain berbadan besar, ternyata gajah adalah hewan cerdas, tangguh, dan hewan yang selalu berkelompok, yang mana gajah lain akan membantu gajah yang kesulitan. Tokoh aku memandang dari segi positif ejekan tersebut adalah sebuah doa yang mana temannya mendoakan agar ia cerdas, tangguh seperti gajah tersebut. Nah, pada kutipan lirik ini, jalan pikiran tokoh aku ialah bahwasanya di masa kecil kita pasti merasa marah ketika diejek oleh teman-teman karena pada saat kecil kita tidak mengerti apapun. Selain itu, tokoh aku juga berpikir bahwa yang terburuk yakni yang diejek dan dikucilkan bisa jadi ialah yang paling sukses dan menjadi terbaik dibandingkan teman-teman yang mengejeknya di masa depan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa janganlah kita menjadi pribadi yang tidak percaya diri
dikarenakan ejekan-ejekan dari orang lain atas kekurangan yang kita miliki. Namun, jadikanlah ejekan dan kekurangan itu sebagai motivasi untuk melangkah, meraih prestasi, dan membuktikan kualitas diri.